Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil sederhana saja pada hari ini Senin 10 Mei 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita pahami bahwa dalam diri kita, bahwa Tuhan Yesus memohon kepada Bapa untuk mengutus Roh kebenaran kepada kita semua. Sesi sederhana saja mengartikan Roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah roh dari Tuhan sendiri yang menuntun saya untuk bisa hidup dalam kebenaran. Perkataan saya, perkataan Anda, perkataan kita sesuai dengan kebenaran. Tidak ada kebohongan yang kita ucapkan. Tidak ada kepalsuan yang kita nyatakan dalam hidup ini. Semuanya yang kita katakan adalah yang benar. Dalam diri kita pun, dalam hidup kita pun, dalam hati kita pun. Mari sungguh-sungguh kebenaran itu menuntun kita untuk bisa hidup sebagai orang yang mempunyai hati yang dikuasai oleh kebenaran. Tidak ada tipu muslihat, tidak ada kepura-puraan. Banyak loh pura-pura loh. Banyak sekali orang yang mempunyai sikap pura-pura dan akhirnya kelihatan, dia ini bukanlah orang yang sejujurnya tampil. Ini bukan jati dirinya dia. Dia ini penuh dengan tipu muslihat. Meskipun yang kelihatannya itu bagus, tetapi ternyata dalam hatinya, dalam dirinya, itu penuh dengan kebusukan. Inilah dia ketidakbenaran. Mulutnya mengeluarkan kata-kata yang bagus. Ya, saya berbuat baik untuk kamu. Saya memperhatikan kamu. Saya peduli kepada kamu. Itu mulutnya. Tapi hatinya, belum tentu. Hatinya itu, saya gak suka kamu kok. Saya benci sama kamu. Itu hatinya, ya. Saya tidak senang dengan kamu. Atau ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat tadi, saya memperhatikan, saya akan menolong kamu, saya akan membantu kamu. Tapi dalam hati mengatakan, ngapain saya nolong kamu? Untuk apa saya membantu kamu? Untuk apa saya memperhatikan kamu dalam hati? Dan itulah dia yang kerap kali terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita ini tampil bukan sebagai orang yang benar, tapi kita ini tampil sebagai orang yang penuh dengan tipu muslihat. Kita tampil dengan penuh kebohongan. Kita tampil dengan penuh kepalsuan. Ya memang orang lain gak melihat, tapi saya dalam hati, Anda dalam hati itu akan tahu. Tapi udahlah, kita gak usahlah bermain topeng dalam hidup ini. Karena menurut saya itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan itu menghendaki saya tampil dengan segala roh kebenaran itu nyata hidup dalam diri saya, dalam diri Anda, dalam hati Anda, dalam keseharian Anda. Itu roh kebenaran itu nyata. Sehingga apa yang Anda ucapkan itu benar-benar keluar dari dalam hati Anda. Bukan yang Anda ucapkan itu berbeda dengan apa yang di dalam hati. Penuh dengan kebohongan, penuh dengan tipuan, ya. Dan yang kita lakukan juga adalah yang benar itu. Pokoknya yang benar itu nggak salah lah, pokoknya lah. Yang benar itu apa? Membantu, mengasihi, menolong, memperhatikan. Itu yang benar, yang kelihatan. Dan yang benar itu yang dari dalam hati itu apa? Sungguh mau memperhatikan dari dalam hati, ya.
sungguh mau peduli pada orang lain, mempunyai belas kasih, mempunyai sikap bela rasa dari dalam hati kepada orang lain. Betapa saya mau mengikuti perintah dari Tuhan Yesus untuk bisa mengasihi orang lain, dan itu saya nyatakan baik perkataan maupun juga perbuatan saya, dan juga ada di dalam hati saya. Saya sungguh nyaman bersama dengan Anda, dan Anda pun nyaman bersama dengan saya. Saya bergembira ada bersama dengan Anda, dan Anda pun pasti mengalami kegembiraan itu ketika Anda bersama dengan saya. Itu dah saya pikir kebenaran, ya. Kebenaran yang sungguh menuntun kita untuk melakukan kasih yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Tidak jemu-jemu berbuat kasih, itulah roh kebenaran. Selalu menatap orang, memandang orang dengan sudut pandang positif, itulah dia kebenaran. Memberi perhatian, kasih kepada sesama, itulah dia kebenaran. Hati kita terbuka, tergerak oleh belas kasih. Kalau ada orang yang kesusahan dan saya siap membantu, mau menolong, itulah dia kebenaran. Banyak hal. Kita mohon dari Roh Kudus supaya mengajarkan kita apa itu kebenaran, dan kita bersuka cita di dalam kebenaran itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.